Panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 pada hari ini akan mempresentasikan materi sejarah wajib mengenai peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Islam dalam bidang seni pertunjukan dan ritual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Alexandria Maria Hananto, nomor absen 1. Saya Nilo Eka Novianti, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Putu Putra Pasti Sadana dan nomor absen 33. Nah, sekian dari perkenalan kami. Yuk saksikan video kami. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad 13 hingga 15 Masehi. Pendapat tersebut dikuatkan dengan banyaknya bukti peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Awal kemunculan Islam dimulai dari hubungan niaga antara Indonesia dengan pedagang luar, yakni Timur Tengah. Pengenalan Islam ke Nusantara tentu berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan pola hidup masyarakat Nusantara saat ini. Pengaruh penyebaran Islam kemudian masuk ke dalam kerajaan-kerajaan pada masa itu. Buntut dari penyebaran tersebut adalah terdapat berbagai bangunan bercorak Islami di berbagai daerah. Dikatakan dalam penyebarannya, Perwali Songo merangkul budaya masyarakat lokal hingga berbaur dengan budaya adat setempat. Eksistensi bentuk peninggalan kerajaan Islam yang masih berdiri dan bisa ditemui sampai saat ini yaitu masjid dan keraton. Islamisasi berdampak pada setiap elemen kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, dan yang lainnya. Contohnya yaitu ada seni pertunjukan dan ritual. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penjelasan tentang seni pertunjukan dan ritual. Seni pertunjukan atau performance art adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu yang substansi dasarnya dipergelarkan langsung di hadapan penonton. Pertunjukan biasanya melibatkan 4 unsur, yaitu waktu, ruang, tubuh seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Pada masa penyebaran agama Islam, seni pertunjukan dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan masyarakat karena memuat fungsi-fungsi tertentu seperti fungsi ritual, pendidikan, hiburan, dan bahkan bisa dijadikan sarana dalam melakukan kritik sosial. Lalu, seni pertunjukan dalam Islam masuk dalam kategori seni pertunjukan klasik tradisional yang terdiri dari beragam jenis pertunjukan tarian. Tarian-tarian pada masa Islam ini dianggap sebagai sebuah tradisi yang ada dalam masyarakat yang di dalamnya dipercaya mempunyai nilai yang tinggi dan dipegang teguh oleh masyarakat. Nah, contoh pertunjukan seni tari dalam Islam yaitu yang pertama ada tari Seudati. Tari Seudati merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Sama seperti tari Saman, tarian ini juga dibawakan oleh sekelompok penari laki-laki dengan gerakan yang khas, di mana gerakannya energik, semangat, dan diiringi oleh alunan musik serta syair. Tari Seudati ini mengandung makna kegigihan, keteguhan, semangat, dan juga jiwa kepahlawanan dari seorang pria Aceh. Tari Seudati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, contoh selanjutnya ada tari Zapin. Berdasarkan pada sejarah masa lalunya, tari Zapin adalah tarian yang berasal dari penggabungan dua kebudayaan, kebudayaan khas Melayu dan kebudayaan khas Arab. Kata Zapin sendiri berasal dari bahasa Arab yakni zapen. Kata tersebut memiliki arti pergerakan kaki yang cepat dan mengikuti hentakan pukulan irama. Tarian ini ditampilkan secara berkelompok dengan diiringi dua alat musik utama, yaitu gambus dan marwas yang bentuknya seperti gendang kecil. Kepopuleran tarian ini membuatnya tidak hanya dikenal di wilayah Riau dan Sumatera saja, melainkan juga tersebar hingga ke Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Bahkan, kepopulerannya kini pun diakui hingga ke luar negeri, seperti negara serumpun, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Mulanya, tarian ini tercipta sebagai sebuah tarian yang dipersembahkan secara khusus untuk masyarakat di lingkungan istana pada masa Kesultanan Yaman di Timur Tengah pada masa lampau. Namun setelah itu, kebudayaan tari Zapin semakin berkembang
di wilayah lingkungan istana atau disebut juga sebagai daerah Great Tradition. Tarian ini pun bercampur dengan budaya lokal. Akhirnya tarian Zapin menjadi kesenian hiburan dan pertunjukan istana yang bahkan ditampilkan dalam acara seremonial kerajaan. Nah, contoh yang terakhir ada tari rudat. Tari rudat adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Sasak, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Tari rudat juga berasal dari Turki bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Tari rudat seperti pertunjukan pencaksilat karena ada gerakan memukul, menendang, memasang kuda-kuda, dan menangkis. Tari rudat digunakan dalam menyambut tamu dan acara-acara formal pemerintahan. Tari rudat biasanya ditampilkan saat acara Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, khataman Al-Quran, Idul Fitri, dan hari besar Islam lainnya. Tari rudat dibawakan oleh 13 penari yang berdandan menyerupai prajurit. Para penari mengenakan baju berlengan panjang berwarna kuning, celana selutut berwarna biru, serta menggunakan kopiah panjang atau tarbus. Para penari dipimpin oleh seorang komandan yang mengenakan mahkota dan memegang pedang. Tari rudat diiringi dengan melodi khas Melayu, seperti rebana, mandolin, biola, dan jigu. Nah, salah satu contoh ritual tersebut adalah takbiran. Malam takbiran ini adalah salah satu tradisi menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir yang dilakukan pada malam hari tepat sebelum Lebaran. Biasanya malam takbiran di Indonesia diisi dengan berbagai macam kegiatan, bisa sesuai tradisi di masing-masing daerah. Melansir situs Kementerian Agama, menjelaskan makna kalimat takbir yang digemakan pada malam takbiran atau takbir keliling. Kalimat takbir adalah bentuk pengakuan akan kebesaran Allah. Pada saat yang sama, ini adalah ungkapan kesadaran bahwa kebesaran itu hanya milik Allah. Ungkapan takbir membawa pada kesadaran akan fitrah kita sebagai manusia. Sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita, sekuat apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, fitrah kita sebagai manusia adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk dan karena tidak sepatasnya menyandang beragam bentuk kesombongan yang itu adalah pakaian Allah. Sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, Keraton Kesultanan Yogyakarta mengenal sebuah tradisi atau hajat dalam yang bernama grebek. Grebek berasal dari bahasa Jawa, brebek atau gumerebek, yang berarti suara ribut yang ditimbulkan oleh sorakan dari para penonton. Selain itu, tradisi grebek juga identik dengan keberadaan gunungan yang terdiri dari makanan seperti sayuran, kacang-kacangan, cabai merah, telur, dan makanan berbahan dasar beras seperti simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Tradisi grebek Keraton Kesultanan Yogyakarta diadakan 3 kali dalam waktu yang ditentukan berdasarkan penanggalan Islam. Ketiganya yaitu grebek Syawal, grebek Maulud, dan grebek besar. Grebek Syawal dilakukan pada awal bulan Syawal untuk memperingati berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Grebek Maulud dilaksanakan untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad, dan grebek besar dilaksanakan untuk memperingati bulan Zulhijjah. Selain itu, ada pula grebek Suro yang merupakan acara tradisi rakyat dalam wujud pesta rakyat yang dirayakan tahunan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro pada kalender Jawa. Acara ini merupakan kegiatan awal dalam menyongsong tahun kunjungan wisata di Jawa Timur setiap tahunnya. Dari video presentasi sejarah ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Parma Santi. Santi.